Ya, sekarang kita masih membahas hadis-hadis tentang jihad. Ya, sekarang kita masuk di nomor 1294 ya. Ya. 1294 sekarang ya. Ya, hadisnya ini bersumber dari Nafi. Kalau dia berkata, ini muttafaq alaih hadisnya ya. Agaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala baniya al-mustalik wa hum gurruna faqatala muqatilatahum wasaba darariyahum. Hadasani bidzalika Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma muttafaqun alaihi wa fihi wa asaba yauma idzin Juwairiyah. Nabi ini kan tabi'in ya, muridnya Ibnu Umar. Kalau ada sanad Nabi dari Ibnu Umar ya udah nih as-sahul as-sanid ya, yang paling sahih sanad. Jadi kata Nafi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan penyerangan agoro ya. Ya, agoro bukan agoro ya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan penyerangan ala Bani al-Mustalik, ke Bani Mustalik. Wahum gorruna, karena ya wahum gorruna, di saat mereka sedang lengah. Faqatala muqatalatahum, maka beliau membunuh orang-orang yang ikut berperang dengan mereka. Wasaba darariyahum, dan Nabi menawan anak buah mereka. Ya. Karena dalam perang itu ya harus ada pembunuhan gitu. Kalau nggak membunuh dibunuh katanya. Ya. Yang kedua ada tawanan gitu. Kalau nggak menawan ditawan nanti gitu ya. Nah kata Nafi, hadasani bidzalika Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Ya, yang demikian ini saya mendapatkan info dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, muttafaqun alaih wa fihi, dan di dalamnya ada tambahan ya keterangan wa asaba yauma idzin Juwairiyah, dan pada saat itu beliau mendapatkan Juwairiyah ya, salah seorang istrinya. Nabi mendapatkan Juwairiyah ini di saat perang ya dengan Bani Mustalik. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa ya di dalam perang ini ya nggak masalah, kita jangan dianggap nggak fair itu ya. Kok Rasulullah menyerang di saat mereka lengah, ya biarlah untuk itu ini perang artinya. Nah, jadi kan di dalam Islam itu kan di antara kebohongan yang diizinkan itu selain ya untuk mengislahkan ya orang lain adalah berperang. Di dalam berperang boleh bohong, seolah-olah tidak akan melakukan penyerangan. Di kala mereka lengah Rasulullah menyerang gitu ya. Ini ya, ini sengaja ya, riwayat ini ya dicantumkan juga oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani penyusun Kitabul Maram ini di bab mengenai hadis-hadis tentang jihad ya, untuk memberikan targhib, semangat kepada kita untuk ya mau melakukan penyerangan lebih awal ketika kita memang sudah ya menetapkan untuk berperang dengan kelompok kafir tertentu. Hadis berikutnya, satu hadis lagi. Wa an Sulaiman bin Buraidata an abihi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
idza ammara amiran ala jaisin awsahu bittaqwallah wa biman ma'ahu minal muslimina khaira thumma qala ugzu bismillah fi sabilillah qatilu man kafara billah ugzu wala taghullu wala tagduru wala tumassilu wala taqtulu walidan wa idza lakita aduwaka minal musyrikina fad'uhum ila salasi khisal fa ayatuhunna ajabuka ilaiha faqbal minhum wa kaffa anhum ud'uhum ilal islam fa in ajabuka faqbal minhum summa ud'uhum ila tahawuli min darihim ila daril muhajirin fa in abaw fa akhbarahum annahum yakununa ka'arabil muslimin wala yakunu lahum fil ghanimati wal fai'i syai'un illa ayyujahidu ma'al muslimin fa inhum abaw fas alhum al jizyah fa inhum ajabuka faqbal minhum fa in abaw fasta'in billah wa qatilhum wa idza hasarat ahlu hisnin fa'araduka an taj'ala lahum dhimmatan Allah wa dhimmatan nabiyhi fala taf'al walakin ij'al lahum dhimmataka fa innakum in takhfiru ya dhimamakum ahwanu min an tukhfiru dhimmatallah wa idza araduka an tunzilahum ala hukmillah fala taf'al bal ala hukmika fa innaka la tadri atusibu fihim hukmallah amla akhrajahu muslimun wa an Sulaimana ibn Buraidata an abihi dari Sulaiman bin Buraidah dari bapaknya qala dia berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ammara amiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mengangkat seorang komandan pasukan ya ala jaisin awsahu maka Rasulullah memberikan nasihat kepadanya bittaqwallah agar bertakwa kepada Allah wa biman ma'ahu minal muslimin ya dan berbuat baik kepada orang yang bersamanya di kalangan orang-orang Islam. Summa qala kemudian beliau menyatakan ugzu bismillah berperanglah atas nama Allah fi sabilillah di jalan Allah. Qatilu man kafara billah perangi orang yang kufur kepada Allah. Ugzu kemudian perangilah ya. Wala taghullu dan janganlah ya kalian berkhianat termasuk ya, korupsi ya. Wala tagduru dan janganlah kalian mengingkari janji. Wala tumassilu ya. Dan janganlah kalian memotong anggota badan ya. Wala taqtulu walidan jadi artinya enggak boleh ya kita berlebih-lebihan juga di dalam membunuh musuh dipotong-potong anggota badannya misalkan ya. Jadi cukup kita melumpuhkan saja atau ya kalau mau dimatikan matikan jangan dipotong-potong itu. Wala taqtulu walidan dan janganlah engkau membunuh anak-anak. Ini aturan yang disampaikan oleh Nabi kepada pasukan ya perang. Ya, pertama tadi ya Nabi mewasiatkan takwa kepada Allah. Yang kedua Nabi mewasiatkan agar bersikap baik kepada orang-orang Islam. Yang ketiga Nabi menasihatkan agar berperang itu atas nama Allah ya fi sabilillah. Dan yang keempat ya Nabi menyuruh juga ya agar ya memerangi orang-orang yang kufur kepada Allah. Yang kelima Nabi menyuruh agar betul-betul ya
melakukan peperangan dan tidak berkhianat, ya, tidak mengingkari janji, serta tidak memotong-motong badan, ya, dan tidak membunuh anak. Wa idza laqita aduwaka minal musyrikin, apabila engkau bertemu dengan musuhmu dari kalangan orang-orang musyrik, fad'uhum ila salasi khisal, maka ajak mereka, ya, pada 3 hal. Fa ayatuhunna ajabuka ilaiha, maka yang mana saja di antara 3 hal itu mereka memenuhinya kepada engkau, faqbal, maka terima minhum dari mereka, wa kaffa anhum, dan bertahanlah untuk melakukan penyerangan pada mereka. Yang pertama, ud'uhum ilal Islam, ajak mereka agar masuk Islam. Fa'in ajabuka, jika mereka, ya, mengijabahnya, menerimanya, faqbal minhum, maka terima mereka. Sumad'uhum ila tahawul min darihim ila daril muhajirin, kemudian ajak mereka untuk berpindah ke tempat di mana, ya, orang-orang muhajirin berada, ya, diajak hijrah. Fa in abau akhbarahum annahum yakununa ka'arabil muslimin, maka jika mereka menolak, kabarkan kepada mereka, ya, bahwa mereka seperti orang-orang Baduy di kalangan umat Islam. Jadi itu dianggap sama dengan orang-orang pedalaman itu yang enggak mau hijrah mah, ya. Wala yakununa lahum, dan mereka, ya, tidak akan memperoleh apa-apa. Bil ghanimah, dalam masalah ghanimah, wal fai, dalam masalah al fai. Bedanya al fai dengan ghanimah, kalau ghanimah adalah harta yang dirampas dari musuh, kalau al-fai'u harta yang ditinggalkan oleh musuh. Ya, itu kan orang yang kaum muslimin terutama yang ikut perang itu kebagian ghanimah dan al-fai'u, tapi orang yang tidak ikutan perang enggak, ya. Ila an yujahidu ma'al muslimin, kecuali kalau mereka mau berperang bersama orang-orang Islam. Fa in abau fas'alhumul jizyah, jika mereka tidak mau, ya, menolak, maka, ya, ambil dari mereka jizyah, pajak. Ya, fa inhum ajabuka, jika mereka memenuhi, faqbal minhum, terima dari mereka. Fa in abau, jika mereka tidak mau, fasta'in billah wa qatilhum, maka mintalah pertolongan kepada Allah dan perangi mereka. Ya, jadi diajak hijrahmu, ya, kemudian diajak juga untuk berperang, tidak mau, ya, kemudian bayar jizyah juga nggak mau, perangi nu gitu mah gitu. Ya, berarti, ya, dia tidak benar Islamnya. Jadi minimal, ya, mau bayar jizyah tuh, tengiluan perang bayar pajak tuh. Ya, itu bayar pajaknya, ngiluan perang tadi ngilu hijrah itu harusnya begitu. Wa idza hasrat ahlu hisnin, ya, dan apabila, ya, engkau mengepung, ya, penduduk yang berada dalam perlindungan Allah dan Rasul, fa'araduka, lalu mereka menghendaki engkau antaj'ala lahum dhimmatallah wa dhimmatan nabihi, ya, untuk memberikan perlindungan kepada mereka di atas jaminan Allah dan Rasulnya, falatab'a, janganlah kau lakukan. Orang yang tidak mau bayar jizyah nggak mau, perang apalagi, hijrah apalagi, ya, itu kalau minta bantuan jangan dibantu yang begitu. Walakin ij'alahum dhimmataka, akan tetapi, ya, berilah tanggungan kepada mereka, ya, hanya diberikan perlindungan saja, ya. Tapi kalau minta tolong yang lebih dari itu jangan ditolong. Fa innakum antaghfiru dhimamakum, ya, dhimamakum ahwanu min antaghfiru dhimmatallah. Karena sungguhnya jika engkau mengurungkan tanggunganmu adalah lebih ringan daripada engkau mengurungkan tanggungan Allah, ya. Wa idza araduka tunzilahum ala hukmillah, maka apabila mereka menginginkan engkau memberikan keamanan atas dasar hukum Allah, fala tab'al, janganlah kau lakukan. Bal ala hukmika, tapi tetapkan dengan kebijaksanaanmu sendiri. Fa innaka la tadri, karena sesungguhnya engkau tidak tahu, atusibu fihim hukmullah amla, ya,
apakah engkau tepat dengan hukum Allah atau tidak. Jadi ini ya nasihat Nabi kepada pasukan perang ya. Jadi intinya dalam ajaran Islam itu ya perang itu bukan untuk memusnahkan, bukan untuk membinasakan, tapi untuk mengajak pada keselamatan.